Kita mau bikin es buah nih ya. Dulu aku sering bikin es buah, es kelapa di Logi Trisakti. Aku nggak langsung lulus begitu aja, jadinya aku lulus Trisakti juga sering jualan di Logi. Dulu tukang absennya ada Mas Aim, Mas Febri, siapa yang perempuan ya aku lupa. Pokoknya ada yang di ruang anatomi, dia saksi hidup saya, sering jualan di Logi. Pakai handphone dulu ya guys. Enggak juga aku jualan es buah sama es kelapa, seperti saya jualan kue dari Arnold ya, yang reject kayak Astor, Tintang gitu. Nanti sama anak-anak, teman-teman lah ya, adik kelas. Kan sana kan lumayan ya, banyak anak-anak pejabat gitu kan, anak-anak ya high class lah. Jadinya kalau kalau di sana tuh dapat saya jualan kue itu biasanya kalau Tinta kan supermarket tuh isinya berapa. Kalau ini kan banyak, satu kotak ini isi ada 20. Di Bekasi ngambilnya ya, tapi nggak ada namanya, jadi itu bahan-bahan reject, kue-kue reject maksudnya ya. Ini kita mau buat es buah mengingatkan saya pada saat di Logi Trisakti itu udah sering banget terjadi adanya bazar ya, dan saya sering banget ikutan karena untuk meraup pundi-pundi rupiah membayar kuliah. Bentar ya, nanti ada bentuknya kotak ya, kotak warna hijau, terus ada sendoknya diginiin ya. Biasa bahan-bahan yang kita siapkan dulu, bahan-bahan yang sering aku pakai itu dulu sih aku nggak pakai anggur ya, sekarang kan buat ibaratnya buat dessert lah, makan sendiri ya. Biasanya pepaya muda ya, soalnya tadi aku cari yang bahan-bahannya seperti zaman aku kuliah udah nggak pada ada ya. Nah ini kalau ini selalu ada ya, nanas. Jangan lupa kalau mau bikin es buah tuh harus yang muda ya, bentuknya kayak gini. Nggak apa-apa disatuin aja, karena kan buah itu biar kotor dia juga mempunyai suatu pori-pori, dimana kalau misalnya dia dibersihin ya gampang. Apalagi saya udah punya mesin Kangen Water K8 kemarin ya, yang aku sempat edukasi tentang Kangen Water, tinggal direndam udah jadi organik. Nah kayak gini ya, kayak bahan-bahan ini tinggal cuci-cuci aja, cuci-cuci. Nah, nanas aja yang akan direbus ya, nanas berikut sama gula. Nah kalau ini kita nggak kedapetan untuk nyari pepaya. Pepayanya kebenaran dapatnya yang matang ini, perlu rebus dulu. Biasanya kalau aku pepaya mentah direbus, ini direbus sama bengkoang ya, bengkoang itu direbus, jadi kalau dimakan itu halus, kenyal, dan nikmat deh pokoknya ya. Dulu aku jual per cup itu di Trisakti sekitar 10 ribuan sampai 15 ribu ya. Kalau dia makin banyak kuahnya ya bisa sampai 20. Bahkan suka ada anak kedokteran gigi itu kan dokter umum, dia dokter gigi sebelahan. Kadang suka, paling sering dokter gigi yang sering beli kalau kue-kue kayak Tintam, Astor itu biasanya teman-teman aku sendiri yang sekarang udah pada ngejabat semua tuh di Tangerang. Dan nih aku mau kupas dulu ya guys, mau kupas dulu. Yang paling utama sih nanas ya. Ini semua sudah bersih ya, udah tadi pH, nanti aja deh, nanti aku rendam sedikit buat pH-nya, pH 8 setelah aku tampung dari mesin Kangen Water ya. Tengahnya itu jangan dibuang ya, tengahnya jangan dibuang itu kalau bisa ini buat krenyes gitu ya, karena ini kan sendiri jadi ya bentuknya nggak apa-apa ya, nggak sehemat kita jualan. Ini kan mengenang memori ya, memori berapa tahun silam aku menjadi untuk es kelapa, es buah. Kalau
jualan jangan yang busuk-busuk, jangan diambil, dibuang. Nah kayak gini yang dibuang, dia enak. Nanti bakal siap buat direbus. Buat makan sendiri biasa deh aku gede-gede. Kalau dulu pas jualan kecil-kecil gitu cari untung. Sendiri aku belah dua aja. Kalau sekarang kan udah canggih ya, udah ada kangen water ya, nggak direbus pun nggak apa-apa karena nanti dia akan keluar sendiri nih si nanas, si anggur ya, yang bahan-bahan yang memang tidak baik di dalam tubuh. Aku udah punya mesin kangen water, masalahnya ada banyak sekali kegunaannya. Nah gitu ya, jadi nggak usah repot-repot lagi kayak dulu ya, nggak usah direbus dulu agak ribet. Aku cari yang ini aja ya, sekalian memperlihatkan mesin aku yang kemarin ngopok. Bagus buat vitamin A, vitamin C ya, buat kebutuhan kulit ya. Terusnya kalau ada yang bisa bikin meracik sabun pepaya sih bagus banget. Tapi pepaya terusnya kalau yang bagus itu ya mongkol. Kalau ini kan udah tua ya, udah tua, ini udah siap makan. Kalau ini kalau itu buat es buah nikmatnya. Kalau jualan dua kali kotak besar kayak gitu ya, 2 kali kotak besar. Yang beli ya kakak-kakak kelas, adik-adik sambil kuliah. Nanti pas begitu nanti kuliah tinggal pesan sama tukang ya. Tadi salah satunya Mas Ai, Mas Febri, Mbak siapa yang lupa aku yang jaga di anatomi. Nah dia juga tahu nah aku suka jualan. Maaf nih guys ya, ini gede-gede karena ini buat makan sendiri ya, biar nanti kita ada yang pelega nafas, pelega tenggorokan tapi sehat ya. Nah tuh tidak secanggih dulu aku masih muda ya. Dulu masih muda mah aduh kita prihatin ya, motongnya juga kecil-kecil ya. Sekarang kan ini cuma buat eksperimen mengenang masa lalu ya. Bengkoang aku ganti dengan buah naga ya. Nah ini dia buah naga. Buah naga. Ini guys, buah naga. Dulu mungkin udah ada, cuman kayaknya aku nggak sanggup beli ya, nggak mampu beli. Ya. Nah ini sudah dicuci juga tadi kan ya. Kita potong lagi karena ini buat makan. Ini bagus ya buat penambah sel darah merah ya, buat vitamin, buat kesehatan mata juga bagus. Jualan di Trisakti nggak segede-gede gini potongannya ya, nggak segede-gede gabung gini. Ini makanya nge-vlog dan cerita masa lalu, inilah perjuangan saya gimana dulu saya kuliah sambil berjualan ya. Ini sih masih cantik ya, masih ada anggur, masih ada yang lain. Kalau dulu aku bengkoang, pepaya, sama nanas, itu aja cukup ya. Aku rebus, udah mulai godok tuh sekitar jam 3 subuh ya.
3 subuh, terus mengingat-ingat apa saja mata pelajaran. Tahu kedokteran susah banget sambil jualan. Kalau kue nggak aku bikin, tapi langsung ambil di pabriknya, stok, yang reject kita jual ke adik-adik yang memang orang berduit lah. Ya, tapi bukan basi ya. Kalaupun nanti ada yang komplain segala macam, kita bisa tuker. Tapi intinya alhamdulillah dari sedikit-sedikit untung bisa bayar kuliah per semester. Memang belum cukup ada bukti, namun tapi banyak saksi ya, itu aja sih. Ini mau aku kasih air dulu ya. Udah. Ini kangen water aku. Kebenaran kemarin aku sudah nampung pH 11,5 ya. Jadi ini buat air kesehatan water only organik ya. Jadi dia bisa menjadikan organik. Sini. Ada konsisten. Kita buka dari atasnya aja nih. pH 11,5 ya. Tadi kemarin kan udah di vlogin. Iya ya, tuangin. Ya, takarannya semana secukupnya aja. Jangan banyak-banyak karena pH tinggi ya. Jadi ya, kalau direbus jadi kayak nanas, bahan-bahan yang tidak nanti berguna di dalam tubuh, nanti dia akan keluar sendiri. Ya, nanti airnya keruh baru kita tiriskan, kurang lebih 30 menit ya, 30 menit dari sekarang. Jadi nanti kita siapkan batu es, baskom, sama buat batu es, baskom, sama tinggal meniriskannya, tinggal aduk-aduk ya. Yuk kita tunggu 30 menit dulu ya. Ya, ini dulu juga aku merebus seperti ini ya. Jadi kita buat untuk gulanya ya. Tapi saran saya harus ditakerin ya. Kalau ini kan memang niatnya memang kalau Anda habis makan ini biasakan olahraga, terus atau enggak minimal untuk buka puasa gitu ya. Buka puasa macam-macam, bisa Ramadan, bisa puasa Senin Kamis, puasa yang lain-lain ya. Kalau biasa dulu aku takarannya itu sekitar, kalau buatnya sebanyak ini ya, paling aku takarin 3, 4, 5, cukup lah segini ya. Karena kan nanti ditambah batu es juga. Mendidih dengan bergejolak ya. Aku sekarang udah gak sempet lagi mau jualan ya. Sebenarnya aku masih niat nih biar udah umur segini senang jualan ya. Dulu kecil itu suka jagain warung orang ya. Alhamdulillah rame, ada yang beli toko kelontong, aku tungguin nanti dapat upah. Alhamdulillah deh pokoknya ya. Sedikit-sedikit kumpulin duit SMP kelas 1 atau kelas 3? Kelas 1 pertama kali anak kecil yang boleh dibuka bank itu BCA, dan itu saya pakai kartu pelajar. Akhirnya di ACC sama pimpinannya di sana saya bilang karena ini uang hasil jerih payah saya menabung, jadi jual pensil, jual buku dan lain-lain ya. Memang tidak ada bukti ya karena dulu tidak ada video dan kamera yang canggih-canggih ya. Ini ditunggu mendidih ya guys. Nanti menunggu mendidih 30 menit udah nanti kita perlihatkan ini kekeruhannya. Ini udah belum 30 menit aja tapi udah keluar semua ya, air-airnya segala macam. Beda kan kalau mereka agak bening, karena udah agak keruh ya. Ya, jadi dimakan juga menjadi organik ya. Itulah dari Kangen Water. Jadi nggak usah perlu direbus. Ini gejolak. Kita tunggu tinggal es batunya. Nah ini udah mengejolak begini ya, nggak usah ditambahin sirup lagi nanti. Aduh kayaknya terlalu manis ya.
Yang ini memang yang dominan jelas ya buah naga ya, tapi setidaknya airnya lebih keruh dan kita akan saring dulu. Oke. Nah, ini kita mau saring dulu ya. Ini udah ada pH 11,5 ya. Jadi udah menjadi organik, insya Allah. Ini dan kita langsung tuangin aja. Ini perlahan. Ya. Perlahan kayak gini. Biasa sih ini kan karena buat makan. Jadi aku gede-gede ya, kalau biasanya buat jualan masih kuliah saya kecil-kecil ya. Tadi yang ini kayaknya juga masih bersih ya. Aku udah buka sarung tangan ya. Oke, ini udah dicuci bersih. Kita udah tinggal masukin buah-buahan yang tadi sudah direndam selama 30 menit, dituangkan kembali ke sini ya. Terus kita dapat nih cari di mana Il? Oke. Kamu ini siapa? Terhadap saya di situ ya. Jadi namanya di official. Ya, ini cidukannya. Biar rata aja. Jadi batu esnya juga biar rata sama si es buahnya. Kalau dulu kalau dulu batu esnya nggak kayak gini guys ya. Kalau dulu bongkahan gitu kita harus tumbuk puk gitu. Jadi harus penuh dengan ya balokan. Kalau ini kan cantik ya, udah ya di kristal. Tapi dulu saya belum tahu gini-ginian, malum deh terbiasa naik angkot nggak gaul. Saya nggak tahu ya tentang fashion makanan dan lain-lain. Oke, nanti kita langsung mau tuangin karena ini buahnya sudah serba manis ya. Kita tuangin, bismillahirrahmanirrahim. Tuangin yang tadi takarannya 5 ya, 5 sendok ya. Panas sendok. Nah, tidak perlu semua ya, jadi secukupnya saja. Tapi karena ini aku lagi nggak ada jeruk nipis, biasanya aku pakai jeruk nipis. Itu resep dari turun menurun ya. Boleh banget jeruk lemon. Jeruk lemon ya? Jeruk lemon boleh. Kalau aku jualan es kelapa biasanya saya itu pakai jeruk lemon karena di samping pakai susu, pakai es batu, terus kita kelapanya rada tuaan, kasih jeruk lemon ya. Nah ini buatan aku guys. Tapi nggak kayak dulu. Kalau ini kan ada merah-merahnya ya. Ini mah ngetren. Kalau dulu putih karena dulu banyakin bengkuang ya. Bengkuangnya banyak ya, tapi jangan banyak-banyak karena kan belum tentu juga yang makan doyan asam ya. Setidaknya sedikit aja buat nyobain. Ini itu harus hati-hati banget, makan langsung ke makan. Nah kayak gitu ya. Oke, bila kurang nanti saya suruh Sabita atau Maya nyobain nih ya guys, karena dia akan meleleh sendiri ya. Sekarang mah canggih ya, tidak ada bentuknya kristal gitu. Jangan pesan aku masa muda, masa berkarya, banyak
bersyukur ya, jangan lupa ibadah. Segala sesuatunya, meraih sesuatu tidak ada yang instan buru-buru. Jadi harus ya prihatin kalau memang dasarnya memang basicnya kita diberi kesusahan ya ikhtiar terus. Apalagi kan tulang masih kuat, jiwa raga masih sehat, otak masih cemerlang. Itu aja sih. Ya sekarang saya udah tua pun masih ingin berkarya ya. Berhubung banyak tugas, jadi saya boro-boro jualan. Kemarin sempat jualan es teh di depan klinik, cuman kayaknya nggak jadi. Ayo yuk rasain. Ayo. Inilah sekilas dulu saya berjualan. Dan es kotak. Kalau saya sebagai ibu rumah tangga disuruh buat kayak gini, ingetin masa lalu ya. Jadi sambil kuliah sambil tapi laku, selalu laku. Modal sedikit, alhamdulillah, jadi bisa bayar SKS, bisa bayar SPP. Kan lumayan tuh di Trisakti. Namanya orang tua sudah tidak mampu lagi, krisis moneter, ya terpaksa aku sebagai anak ya nggak mau keluar kuliah. Dan kita ya supaya menjadi orang, nggak nyusahin, nggak nyesel. Nah ini sekian dulu ya vlog dari aku ya mengenai es buah modern mungkin ya aku namain, karena ada buah naga, nanas yang nanas dulu zaman dulu masih ada, pepayanya juga matang. Kalau dulu kan pepaya mentah, aku nggak tahu, aku belum maghrib jadi ya Il ngerasain ya manis apa enggak, nanti tinggal ditambahin karena kan kita mengukur kemanisan itu harus sesuai dengan kadar dalam tubuh. Karena kalau terlalu banyak gula yang kita olah di dalam tubuh, pankreas juga akan bekerja keras ya, menetralisir daripada gula tersebut ya. Ya pokoknya harus bisa menjaga masukan. Saya bisa menasihati juga, tidak lupa juga buat diri saya ya. Sekian dan banyak terima kasih. Semoga hikmah-hikmah daripada vlog saya menjadi panutan buat anak-anak muda generasi ya, harus menghindari hal-hal negatif lah, karena pas nanti di hari tua kalian akan berkesan sekali cerita buat anak-anak dan keturunannya. Makasih. Rujak es buahnya mantap, segar, manis. Beneran manis? Hah? Manis banget kayak yang bikinnya. Dasar nih iklan. Itunya jadi kalau lemon jangan terlalu kecut banget ya. Iya. Kalau ditambah gula nanti overdosis itunya gulanya. Tuh guys, ada payanya ya, masih segar nih. Ya, ada anggurnya. Kalau dulu boro-boro kebeli anggur. Anggurnya mana nih? Tapi alhamdulillah lah anak Trisakti bisa ini anggur nih. Bisa ngayomin ya. Anggur nggak ada dulu. Cari dong anggurnya. Banyak kan batu. Ya tuh. Ngomong lagi ya, bisa Bita. Masuk kemari. Nih guys, ini anggurnya ya. Kita cobain ya anggurnya yang segar ya. Ya namanya nih es campur modern, nggak zaman dulu. Manis kayak yang bikinnya guys. Nah, bisa aja ya, ini iklan sama si Mai. Payanya yang muda nih. Kayak yang videoinnya. Enggak, udah tua. Parah. Kita cobain ya. Kan ada yang muda. Segar. Mungkin dia lagi puasa guys, kita jadi minang. Dah sekarang Bita. Gimana nak? Netral sih. Nah, ini karya mama waktu mama masih muda ya, bisa ditanya Pak. Nanti mudah-mudahan Sabita bisa menjadi penerus alumni Trisakti ya. Udah ada yang disampaikan nggak Bita? Rasanya gimana, manis? Enak
Ya, makasih Sabita, Mai.